li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilaha billahil aliyil azim. Amma ba'd. Bapak-bapak, saudara-saudara jamaah Majelis Istiqamah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali mari kita sama-sama panjatkan puji dan syukur alhamdulillah atas segala nikmat karunia yang diberikan Allah kepada kita, sehingga pada hari ini kembali kita bisa bersilaturahmi, berkumpul hadir di majelis ini. Semua adalah karena anugerah, rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasul. Salawat kepada beliau dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Melanjutkan pembicaraan kita tentang ma'rifat kepada asma Allah yang kedua, yaitu Ar-Rahman. Ar-Rahman adalah orang yang sangat kasih sayang. Ar-Rahman khusus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satupun makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberi nama olehnya dengan Ar-Rahman. Ar-Rahman ini adalah nama dari satu zat yang kasih sayangnya tidak bisa digambarkan dan tidak bisa dibayangkan. Oleh karena Ar-Rahman ini nama yang khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Ar-Rahman ini sifat yang melekat pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman ini khusus bagi Allah. Tidak ada satu makhluk pun yang diberi nama Allah Ar-Rahman, kecuali kita menambahi di mukanya dengan Abdurrahman. Abdul artinya adalah hamba. Abdul hamba. Ar-Rahman yang pengasih. Jadi kalau kita menamakan anak Abdurrahman, boleh dengan menambahi Abdulnya, hambanya. Tidak boleh Rahman. Jadi harus bertambah Abdul, membuat Abdul, Abdurrahman. Nah, ini adalah sifat daripada sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, khusus. Dan sifat Rahman ini diberikan kepada semua makhluk. Bil khusus adalah yang dicintai dan kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi sifat Rahman ini diberikan lawan Nabi kita, diandaki paling gonal, paling banyak. Kenapa? Karena baginda Rasul itu adalah uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri pribadi Rasul itu terdapat contoh tauladan yang baik. Nah, diandaki sifat Rahman paling banyak kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam sejarah, dalam riwayat, dalam tarikh, kayak apa luar biasanya kasih sayang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umat. Tidak hanya sidin memikirkan keadaan umat pada saat hidup, tidak hanya sidin memikirkan pada saat umat berada di samping sidin, tapi sidin memikirkan jauh kaina sampai ke padang mahsyar, sampai kaina kepada hari kiamat. Dipikirkan, dihatiakan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakaratul maut,
Datang malaikat Jibril. Apa yang ditanya oleh baginda Rasul? Ya Jibril, ummati, ummati. Kayak apa umatku? Kayak apa umatku? Sungguh kasih sayang Rasulullah lawan kita ini sangat tidak terbatas. Di setiap saat Sidin mendoakan kita, memintakan syafaat lawan Rasulullah Allah Subhanahu wa taala. Jadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sangat istimewa. Kenapa? Karena baginda Rasul dituyuki oleh Allah Subhanahu wa taala sifat rahmat yang sangat besar. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu ilaiha min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Fabima rahmatin minallahi lintalahum, disebabkan karena rahmat Allah lah engkau bisa berlemah lembut hai Muhammad kepada manusia. Rahmat Allah diberikan kepada Rasulullah, maka Rasulullah bisa bersifat lemah lembut. Seandainya ujar Allah Subhanahu wa taala engkau hai Muhammad bersikap keras lagi kasar, niscaya mereka orang-orang yang akan mengikuti engkau itu akan berpaling dan menjauh dari sekeliling engkau. Fa'fu anhum, maka berilah maaf kepada mereka, ampunilah kesalahan mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka. Apabila sudah diputuskan berazam sebagai suatu keputusan, maka laksanakanlah dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi sifat Rahman ini melekat pada diri setiap orang. Paling kenal hendaknya lawan Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah adalah uswatun hasanah, contoh tauladan, tidak hanya bagi umat Islam, tapi untuk seluruh makhluk yang ada di permukaan bumi. Nah, jadi Rahman Allah nih pian luar biasa. Bahkan berandak di dalam Al-Quran dalam suatu surah ngarannya surah Ar-Rahman. Surah Ar-Rahman. Di situ menceritakan bagaimana tentang nikmat-nikmat yang diberikan Allah nang luar biasa banyaknya, nang menggambarkan rahmat Allah lawan makhluk, sehingga diulang-ulang kalimat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu diulang-ulang. Maka nikmat Tuhanmu yang mana nang hendak engkau dustakan? Ayo ditakuni Tuhan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu nang mana, ujar Tuhan, nang hendak ikam dustaakan tu nikmat Tuhanmu nang mana? Hidup diadakan Tuhan sudah nikmat nang sangat luar biasa kenalnya. Indah hidup, cukupkah hidup? Kada. Diandaki Tuhan pulang di dalam hidup tuh akal, nikmat pula. Kenapa? Dengan akal manusia bisa membedakan mana nang baik, mana nang buruk, mana nang bagus, mana yang kada bagus, mana nang halal, mana nang haram. Iman dan diandaki pulang ilmu. Indah diciptakan Tuhan diri kita nih, diberi pulang akal, iman, ilmu. Untuk apa? Untuk kesejahteraan, kebahagiaan hidup manusia. Diandaki pula. Cukupkah Tuhan sudah mandaki iman, ilmu, kemudian akal? Ternyata kada. Diandaki Tuhan pulang 7 indera di dalam tubuh kita. Ada indera ngarannya melihat,
dengan mata, maka melihat kita semuaan apa nang kalihatan, semuaan apa nampak dalam pandangan mata kita. Supaya apa? Supaya kita bisa maminandui, mengenal nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Melihat kalau kita, nah, pinando kita mata nih, nang kuning pinando, nang putih pinando, nang anum pinando, ya Allah. Nah, nang bungas, nang langkar pinando, ya Allah. Nah, dengan pandangan mata. Coba seandainya Tuhan kada mandaki mata, kayak apa? Kan kita nih hendak merasai kayak apa rasanya kada melihat. Coba pian bapak jam mulai blok A tuh nak keluar, hendak menelpon bapak jam mata pian nah, kada usah babuncilak, habis kambang-kambang disipaki ya Allah, ada tahu ranjah terus. Kenapa? Kada melihat. Kada melihat, nah maka berat nang kada melihat nih, baik melihat secara zahir maupun melihat secara batin, baik melihat secara syariat maupun melihat secara hakikat. Berat bila kada bisa melihat, jongkong kelihatan, mata melihat aja secara zahir melihat, tapi kada melihat hakikat. Maka bila kada melihat hakikat ini, mesti hatinya itu kadep. Bila kada melihat hakikat, mesti muntungnya kada akan bisa mengucapkan subhanallah, kada ada harapan kawan. Nah, tamu datang, rambut pirang, langkar, bungas luar biasa kalau berselawar lipis, kantat hak, melihat mata nih, melihat dalam syariat, tapi kada pinandu dalam hakikat. Tahu ucap lah muntung pian subhanallah, kada ada nang keluar tuh apa? Jar, jar. Nang keluar tuh itu kenapa? Karena penglihatan zahir. Tapi kalau penglihatannya itu penglihatan batin, subhanallah, ya Allah, indahnya ya Allah ciptaan pian. Kabila ulun ya Allah pian cariakan nang lebih daripada itu. Nah, hati pian tuh kan babisik kalau bilanya pian pinando. Nah, subhanallah muntung pian mengucap. Nah, datang pak kirim sate kambing. Nah, datang 4 bilah satenya, nasinya sedikit. Pian hendak memakan itu, pian kada mungkin langsung cap, langsung ada. Amun pian bisa melihat nikmat dan pinandu dengan pandangan hakikat, pian pasti hendak mencapai dulu. Barik lana bima razaqtana wa qina azabannar, ya Allah, ya Hafiz, ya Karim, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Pinando pian bahwa ini nikmat pemberian Allah, muntung pian pasti mengucapkan imbah tuntung alhamdulillah. Amuninya kada pinandu pandangan hakikat tadi, ambil makan tas handar dihiga, jar bunyinya lain alhamdulillah, nang keluar jar kanyang unda jar sate 4 bilah, nasinya ngogono banyak banar. Kenapa? Karena kada pinandu lawan nikmat pemberian Allah. Makanya pandangan zahir, pandangan mata ini wajib kita iringi dengan pandangan batin, musyahadah ngarannya. Pinandui kita. Nah, lihati. Maka itu semuaan. Apa aja yang kita lihat? Apa aja yang kita lihat? Lihati, pinandui. Lalu gugurnya kita ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah. Maka kalau sudah ingat kepada Allah, nah kalau sudah ingat kepada Allah, gugurlah orang itu kepada ibadah. Nah itu nang ibadah nang berkekalan. Berkekalan nya beribadah, memandangnya beribadah, duduknya beribadah, melihat beribadah, mendengar kayak tujuan.
mendengar kayak itu juga. Jadi nikmat-nikmat dalam anggota tubuh cukup kayak itu aja diberikan Tuhan lawan kita. Rahman Allah Subhanahu wa taala kada diberi Tuhan pulang kita ini nang hendak dimakan. Cukupkan tangan situ aja kada diandaki Tuhan pulang rasa pinanduk manis asam pahit. Pinanduk betak masuk ke muntung pahit pinanduk, masuk ke muntung asam pinanduk, masuk ke muntung manis pinanduk. Diandaki Tuhan bilang nang kayak itu. Semuaan kita ini diliputi oleh nikmat rahmannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa kita. Nah jadi berpintar-pintaran kita berlatih kita berajin-rajin kita musyahadah dengan sifat rahman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau itu dapat maka kita akan menjadi Abdullah, hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat namanya ya Allah, kadada ya Allah, kadada ya Allah, nikmat pian nang berikan ulun dustakan ya Allah. Semuaan ya Allah 24 jam semuaan nikmat kasih sayang pian ya Allah. Walaupun ulun berada di tempat ini ya Allah, tapi pian berikan ya Allah nikmat ulun pinandu dengan rahman pian. Mudah-mudahan ya Allah ulun ini jadi orang yang bersyukur lawan nikmat-nikmat pian. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bilanya bersyukur dengan nikmat pemberian Tuhan ditambah. Bilanya kufur, ingkar, durhaka, maksiat, maka azab Allah sangat pedih. Nah oleh karena itu bapak-bapak saudara-saudara sekalian, sifat rahmat nandu bujur-bujur musyahadah melihat. Maka sebagian ulama mengatakan sebagai makhluk kita tidak boleh memberi nama makhluk lain dengan Ar-Rahman. Seperti menamai anak masjid. Nah, ngaran anak, ngaran masjid kada boleh, harus bertambah Baitur Rahman. Menyaman hendak menamai masjid Baitur Rahman. Nah, Khalilur Rahman. Nah, guru kita yang di Matapura ngaran sini guru Khalilur Rahman. Nah, apalagi ngaran-ngaran bertambah Ar-Rahman itu. Nah, itu dinisbahkan kepada sifat Allah Ar-Rahman tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat luar biasanya kasih sayang kepada umat beliau. Nah ulun sambat tadi ini Rasulullah. Kenapa? Karena tadi ujar ulun Rasulullah itu adalah uswatun hasanah. Orang-orang yang mengerti akan kandungan Ar-Rahman ini, setiap kali ia menyebut nama Ar-Rahman atau mendengar Ar-Rahman, hatinya berbunga-bunga, merasa senang karena ia mempunyai Tuhan yang kasih sayang terhadap dirinya. Jadi kalau kita beriman lawan Allah, kita belajar sifat Ar-Rahman ini, mendengar kita disebut Ar-Rahman, hati kita gembira. Kenapa? Karena kita mempunyai Tuhan yang mempunyai sifat Rahman yang luar biasa, mempunyai sifat Rahman yang tiada ada bandingannya, yang apabila datang kepada orang yang bersifat Ar-Rahman ini, semua pinta akan diberikannya, semua doa akan dikabulkannya, semua orang yang meminta ampun akan diampuninya, semua hajat akan dikabulkannya apabila kita datang kepada yang bersifat Rahman, dengan datang sebenar-benar kita datang kepadanya. Jangan kita datang, artinya datang itu maksudnya bertaubat kepada Allah. Bila kita datang kepada Allah, bertaubat kepada Allah, maka Allah yang bersifat Ar-Rahman akan melimpahkan rahmannya kepada kita dan akan mengampuni dosa serta kesalahan-kesalahan kita.
Dialah Ar-Rahman yang mengasih sayangi orang-orang yang kasih sayang, yang selalu menawarkan ampunannya, yang selalu memberi tanpa diminta, yang menyelamatkan hambanya yang mestinya masuk neraka dan disiksa menjadi masuk surga, dan yang senantiasa terbuka pintu rahmatnya. Nah, karena pada hari kiamat, setelah di padang mahsyar selesai, maka ada dua tempat. Ada yang ke surga, ada yang ke neraka. Setelah semuaan masuk surga dan semuaan masuk neraka, maka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hai para malaikat, carilah orang-orang yang masuk neraka itu yang di dalamnya ada mengandung iman, meskipun hanya sebesar zarrah, sebesar tahalus pada biji bayam. Terakhir diambili orang-orang nang masuk neraka nang masih ada iman, walaupun imannya itu sangat kecil, halus daripada biji bayam. Kurang bahari memadahkan biji sasawi ya. Diambili kenapa? Karena sifat rahman Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sifat rahman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, ulun kada melihat ya Allah sipulan bin sipulan, padahal kami pada saat di dunia ya Allah, kami tak kumpul di majelis zikir, kami tak kumpul di majelis pengajian, kami tak kumpul di majelis menuntut ilmu. Ujar Tuhan, kenapa gerang ikam mencariinya? Kalau kami tak kumpul ya Allah di dunia semalam menuntut ilmu lawan sipulan bin sipulan tuh, kami harap, kami mohon ya Allah supaya sipulan bin sipulan tuh kumpulakan lawan kami ya Allah di dalam sorga. Padahal sipulan bin sipulannya berada di dalam neraka. Tapi karena kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, maka diizinkanlah orang nama ngadu lawan Allah tadi, mencari sipulan bin sipulan tadi, masuk ke dalam neraka, dikawal oleh petugas, mencari sudah menjadi karak. Karena di dalam neraka itu tempat pembakaran sudah menjadi karak, sudah betamuan. Tuhuk mencari betamuan. Dibawa, kenapa? Karena pada saat di dunia pernah tak kumpul di majelis ilmu. Nah, lalu Allah yang bersifat Rahman memberikan kasih sayang, ujar Tuhan, cari kumpulakan, masukkannya ke dalam surga. Masya Allah, sifat Rahman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah-mudahan kita nang berniat hadir di majelis ini, nang berniat untuk berniat lillahi ta'ala, hadir di majelis ilmu ini, mudah-mudahan kita ada nang masuk surga, lalu inya kina bakiau mencari kawan, mana ini Guru Zainuddin kadada, ya Allah, ulun tak kumpul lawan idin samalam, ulun minta ya Allah masukkan sidin ke dalam surga, kumpulakan lawan kami, siapa tahu kina pian badaul, ya Allah. Nah jadi kiawakan kina ulun juga di hadapan Allah, pian mintakan, ya Allah kumpulakan ulun ya Allah, kumpulakan ya Allah ulun kakawanan ulun ya Allah di dalam surga, dengan sifat Rahman Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah luar biasa. Nah jadi yang penting kita hadir di majelis ini betul-betul berniat kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat kasih sayangnya kepada kita. Mudah-mudahan dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah, amal ibadah kita diterima oleh Allah, dan semoga sisa-sisa hidup kita ini kita gunakan untuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga apabila memang kita ditakdirkan untuk meninggal dunia, meninggalkan alam fana ini, di penghujung tarikan nafas kita mohon hidayah Allah agar bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah,
Sayyiduna Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ulun mohon ampun, mohon halal, mohon ridha kalau seandainya dalam pembicaraan ulun ada hal-hal yang kurang berkenan di hati pian berataan. Dan mari kita tutup pengajian kita dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah warida wal inayah. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.